Benar memang, sabar itu adalah kata yang mudah untuk diucapkan, tetapi susah untuk dilakukan dan susah untuk diamalkan. Begitu ringan kata-kata sabar itu meluncur dari mulut kita, dari bibir kita, dan dari siapapun, apalagi ketika kita tidak mengalaminya. Banyak orang mengatakan sabar, sabar, tengah rasakan, kan suka begitu. Nah, tatkala orang yang merasakannya kadang-kadang dia tidak mau, justru itulah. Karena sebenarnya kita itu punya rasa, punya perasaan, punya kemampuan untuk melaksanakan sabar. Hanya karena godaan setan itu begitu berat, begitu tinggi, begitu dahsyatnya, maka setan itu akan memberikan wiwaswi, jadi kebimbangan kepada kita. Apakah benar saya terus sabar terus menerus? Apakah benar sabar itu tidak ada batasnya? Saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyikapi sabar, lagi-lagi katakan, itu akan menjadi sebuah kebaikan. Dan kalau itu kebaikan, maka akan menjadi nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara menyikapinya tatkala kita ditimpa kesusahan dengan sabar, niatkan bahwa ini adalah ibadah. Sabar itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah niatnya bahwa sabar itu sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan dengan enjoy saja. Lakukan dengan tenang saja gitu, diterima. Memang susah. Sangat susah. Karena memang manusia itu diciptakan itu tidak untuk sabar ternyata, tetapi untuk berkeluh kesah. Lihat surat Al-Insannya dijelaskan. Allah menciptakan manusia itu dengan sifat yang keluh kesah. Keluh kesah itu kesabaran. Jadi tatkala menghadapi segala sesuatu tersabar. Hayang geura anggeus, hayang geura beres, hayang geura ngeunah. Jadi kita maunya tuh ngeunah saja. Padahal antara enak dan tidak enak itu adalah sejodoh. Itu tidak bisa dipisahkan antara enak dan tidak. Kita bisa merasakan enak itu karena ada rasa tidak enak. Sebab kita tidak bisa membandingkan bahwa sesuatu itu rasanya enak kalau tidak ada sesuatu yang tidak enak. Begitu juga bahagia dengan kesabaran. Kita bisa merasa kebahagiaan itu karena ada kesedihan. Kita bisa merasa syukur itu harus ada sabar. Kita tidak akan bisa syukur kalau tidak bisa sabar. Maka saudaraku sekalian, tadi sudah dijelaskan di hadis pertama. Tatkala kita bahagia, maka kita harus bersyukur. Tatkala dikasih kesedihan, maka kita harus bersabar. Lalu bagaimana caranya menghadapi? Tadi sudah dijawab sendiri sebenarnya sama Pak Budi. Sesungguhnya Allah itu tidak akan menimpakan musibah kepada manusia kecuali dengan kadarnya. Jadi tunggu saja dengan kesabaran itu. Maka sejatinya kita itu bisa menerima musibah-musibah yang menimpa kepada diri kita. Tinggal sabarnya itu yang tidak mau sabar. Akhirnya musibah yang menimpa kita itu begitu berat rasanya. Padahal Allah sudah ukur, pasti bisa. Nah caranya tadi kita harus punya motivasi yang tinggi. Harus punya husnudzon billah. Berbaik sangka kepada Allah. Ya, positive thinking. Ya Allah, Engkau berikan musibah kepadaku, berikan aku kesabaran. Bukankah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, tatkala dikasih beban berat atau permasalahan problematika hidup, apa yang dia kata? Ya Allah, kuatkan pundakku untuk bisa menanggung musibah yang Engkau berikan.
Jadi bukan minta dihilangkan. Kita makan seringnya hilangkan, ya Allah cepat-cepat ini cepat itu. Padahal saudaraku sekalian, kalau mau jujur ini, punten, antara sehat dengan sakit kira-kira banyak mana? Banyak sehatnya. Sok Pak Budi umurnya berapa tahun? 60 tahun. Berapa sehatnya berapa tahun? Hitung, sakitnya berapa tahun? Enggak setengah-setengahnya acan, enggak seperempat-seperempatnya acan. Harus begitu caranya, itu cara menghadapinya. Oke, sekarang masalah umpamanya terbuka duit. Terbuka duitnya sabar poe. Buka duitnya sabar poe. Banyak terbuka duitnya, banyak buka duitnya anu buguh mah loba kurang nah itu menjadi masalah. Ya kurang mah. Pasti kurang wae berapapun gitu. Kenapa kita merasa berkurang? Karena tidak bersyukur. Itu. Jadi antara kebahagiaan dan kesedihan sejatinya adalah banyak bahagianya. Jujur kepada kita. Coba aja. Kita harus jujur kepada diri sendiri. Banyak bahagianya sebenarnya kita. Sehat banyak sehatnya. Allah berikan kepada kita banyak sehatnya. Ya mohon maaf sok silakan aja. Orang yang sakit itu. Ya mungkin adalah 1-2 orang itu yang sakitnya terus menerus lama. Coba kalau yang menimpa kepada kita. Itulah. Kalau kita mau jujur dan adil kepada diri sendiri, maka insya Allah apapun yang menimpa kepada kita, itu pasti akan menjadi ibadah kalau kita dihadapi dengan sabar. Itu Pak Budi. Iya betul. Jadi kalau kita sabar maka menjadi ibadah. Tapi kalau kita merkusunu, ngarasula, ambak gitu ya, tidak menjadi ibadah, tidak menjadi kebaikan. Bagaimana musibah itu menjadi kebaikan? Dengan sabar. Jadi jangan sekali-kali, karena tadi apapun yang menimpa kepada mukmin itu adalah sebuah kebaikan. Dengan catatan dihadapinya dengan tadi musibah dengan sabar. Terus kalau kesenangan dihadapi dengan syukur. Tapi kalau salah menghadapinya dapat rezeki banyak, poya-poya. Dikasih sakit, ngeresula. Tidak menjadi kebaikan dan tidak menjadi nilai ibadah. Maka hati-hati saudaraku sekalian. Agar menjadi kebaikan apa yang menimpa kepada kita, maka tadi kuncinya. Mendapatkan bagian, bersyukur. Mendapatkan sakit, bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.